Assalamualaikum sahabat Oas Hati. Masjid Indah di Jakarta tidak hanya menjadi tempat beribadah, tetapi juga bisa sebagai destinasi wisata religi. Arsitekturnya yang unik dan megah membuat banyak orang tertarik untuk mengunjunginya. Nah, kalian sebagai muslim yang tinggal di Jakarta bisa mengunjungi sejumlah masjid dengan arsitektur unik ini. Selain beribadah, kalian juga bisa mengetahui nilai sejarah dan bangunannya. Bagaimana sahabat Oas Hati? Tertarik mengetahui 10 masjid ini? Kalau kalian tertarik, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya. Dan tentunya jangan lupa untuk tonton sampai habis. Yang pertama, Masjid Istiqlal. Tak lengkap rasanya jika kalian berkunjung ke Jakarta tanpa menyambangi Masjid Istiqlal. Tempat ibadah di Jakarta Pusat ini merupakan salah satu situs cagar budaya yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Masjid Istiqlal juga menjadi saksi sejarah perkembangan ibu kota loh. Menariknya, arsitek Masjid Istiqlal ternyata Frederick Silaban yang beragama Kristen Protestan. Nah, Frederick memasukkan banyak simbol yang berkaitan dengan Islam dan kemerdekaan Indonesia yang didesain menjadi masjid terbesar di Asia Tenggara ini. Kubah masjid misalnya, berdiameter 45 meter yang melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia, yaitu 1945. Selain itu, ada ayat kursi yang melingkari kubah tersebut. Masjid Istiqlal ditopang 12 tiang sesuai tanggal kelahiran Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal 1961. Lalu total ada 5 lantai di Masjid Istiqlal yang melambangkan 5 rukun Islam, jumlah sholat wajib dalam sehari dan jumlah sila dalam Pancasila. Kemudian terdapat menara setinggi 6.666 cm di bagian luar masjid. Angka itu merupakan keseluruhan jumlah ayat dalam Al-Quran. Nah, untuk alamat Masjid Istiqlal ini di Jalan Taman Wijaya Kusuma, Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat yang berdekatan dengan Gereja Katedral. Yang kedua, Masjid Ramli Mustofa. Desain bangunan Masjid Ramli Mustofa menyerupai Taj Mahal di India. Lokasinya berada di Jalan Danau Sunter Raya, Sunter Agung, Jakarta Utara, tepatnya di seberang Waduk Sunter. Pendirinya adalah Haji Ramli Rasidin yang merupakan seorang mu'alaf loh. Wow, bangunan masjid ini terinspirasi dari Taj Mahal karena sang pendiri ingin masjid ini juga menjadi lambang cinta umat Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama dan keluarga tentunya. Nama Masjid Ramli Mustofa diambil dari singkatan nama sang pemilik yakni Ramli, istrinya Li dan anak-anaknya yaitu Muhammad, Sofyan, dan Fabian. Masjid ini diresmikan pada tahun 2016. Bangunan masjid tinggi menjulang dengan sebagian besar berwarna putih. Terdapat kubah di bagian atas masjid bertuliskan Masjid Ramli Mustofa. Menariknya, tulisan nama masjid terdiri dari 2 bahasa loh, yakni Indonesia dan Mandarin dengan warna emas. Yang ketiga, Masjid Babah Alun. Masjid Babah Alun erat kaitannya dengan sang pendiri, yakni Yusuf Hamka atau akrab disapa Babah Alun. Yusuf Hamka merupakan seorang mu'alaf yang memiliki nama asli Joseph Alun. Ia berprofesi sebagai pengusaha yang mempunyai cita-cita ingin membangun 1000 masjid Babah Alun. Setiap arsitektur masjid yang dibangun oleh pria keturunan Tionghoa ini merupakan bentuk akulturasi budaya Cina, Islam, dan Betawi. Budaya Tionghoa tercermin dari warna merah dan emas bangunan masjid, lalu desain kubah, tiang penyangga masjid, serta pintu lengkung menyerupai gerbang di kuil Shaolin atau Kong Liu. Selanjutnya, sentuhan Islam terlihat di atap dan kubah yang berwarna hijau, serta tulisan Arab. Adapun budaya Betawi terlihat di pagar yang mengitari lantai atas masjid. Nah, lokasi Masjid Babah Alun ini di pinggiran Tol Depok Antasari. Yang keempat, Masjid Cut Mutia. Sebelum menjadi tempat ibadah bagi umat Islam, bangunan Masjid Cut Mutia adalah gedung milik pemerintahan kolonial Belanda. Pada masa kolonial, bangunan masjid ini pernah menjadi kantor perusahaan pengembangan milik Belanda, kantor pos milik Belanda, kantor jawatan kereta api Belanda, dan kantor angkatan laut Jepang. Nah, setelah masa kemerdekaan Indonesia, masjid yang bisa menampung sekitar 3.000 jamaah ini pernah menjadi kantor urusan perumahan, kantor urusan agama, hingga sekretaris Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. Barulah pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin, gedung ini dihibahkan ke pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Sebelum resmi dijadikan masjid, gedung ini hampir diruntuhkan karena dianggap tidak berfungsi. Namun atas usulan Jenderal Nasution, gedung ini tidak jadi dirobohkan.
tetapi dijadikan tempat ibadah bagi semua pemeluk agama. Karena umat Islam banyak yang beribadah di tempat ini, maka gedung tersebut diusulkan sebagai masjid. Untuk desain bangunan asli Belanda masih tetap dipertahankan hingga saat ini. Nama Cut Mutia diambil dari nama jalan tempat masjid itu berdiri, yaitu Jalan Cut Mutia, Menteng, Jakarta Pusat. Yang kelima, Masjid At-Tin. Masjid At-Tin berada di kawasan Taman Mini Indonesia, Jakarta Timur. Keunikan dari bangunan masjid ini adalah arsitekturnya, yaitu khas Turki. Tiang-tiang menjulang menopang bangunan utama masjid. Ornamen-ornamen geometris mengelilingi dinding, sekaligus semakin mempertegas kemegahan masjid. Masjid At-Tin ini dibangun di tanah seluas 70.000 meter persegi dan diresmikan pada 26 Desember 1959. Pembangunan Masjid At-Tin digagas oleh keluarga Presiden kedua Republik Indonesia, yaitu Soeharto. Saat itu istri Soeharto, Raden Ayu Siti Hartinah alias Tin Soeharto, mempunyai keinginan mendirikan sebuah masjid. Setelah Ibu Tin wafat, anak-anaknya merealisasikan impian ibunya tersebut. Masjid At-Tin mampu menampung hingga 25.850 jamaah. Yang keenam, Masjid Raya Jakarta Islamic Center. Selain berfungsi sebagai tempat ibadah, Masjid Raya atau JIC menjadi pusat pengkajian dan pengembangan Islam di Jakarta. Lokasi tersebut memiliki cerita tersendiri. Puluhan tahun lalu, kawasan tersebut merupakan lokalisasi keramat tunggak yang disebut sebagai prostitusi terbesar di Asia Tenggara pada era 1970-an sampai 1959. Namun, keramat tunggak secara resmi ditutup pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 31 Desember 1959. Selanjutnya, Gubernur DKI kala itu Sutioso mengumumkan ide pendirian Jakarta Islamic Center yang didiskusikan bersama berbagai elemen masyarakat pada 2001. Masjid Raya JIC mempunyai atap berwarna hijau. Dalam pembangunannya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan studi komparasi ke Islamic Center di Mesir, Iran, Inggris, dan Prancis. Untuk lokasi masjid ini berada di Jalan Kramat Jaya Raya nomor 1, Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Yang ketujuh, Masjid Agung Al-Azhar. Masjid ini mempunyai nilai sejarah karena didirikan atas usaha 14 tokoh Partai Masyumi. Dulunya masjid ini bernama Masjid Agung Kebayoran. Perubahan nama terjadi pada era 1960-an saat Rektor Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, Profesor Dr. Mahmud Salfut berkunjung ke masjid. Ia disebut terkesan dengan kemegahan bangunannya. Masjid tersebut dikukuhkan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta sebagai salah satu dari 18 situs tapak sejarah perkembangan kota Jakarta. Tak hanya itu, pada tanggal 19 Agustus 1993, masjid ini dijadikan cagar budaya nasional. Secara keseluruhan, bangunan masjid terdiri dari 2 lantai. Lantai bawah adalah ruang serbaguna yang dapat dijadikan sebagai tempat pertemuan atau resepsi pernikahan. Kemudian lantai 2 digunakan sebagai ruangan utama. Seluruh bangunan masjid berwarna putih yang menyimbolkan kesucian. Nah, untuk lokasi masjid ini berlokasi di Jalan Sisingamangaraja nomor 1 RT 2 RW 1 Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Yang ke-8, Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari diresmikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 15 April 2017. Bangunan tempat ibadah umat Islam ini memiliki gaya arsitektur yang menarik loh. Masjid yang terletak di Semanan Kalideres, Jakarta Barat ini kental akan sentuhan budaya Betawi. Bangunan masjid ini menyerupai desain rumah Bapang khas Betawi dengan atap bangunan berbentuk segitiga. Nuansa Betawi semakin kuat dengan adanya ornamen gigi balang dan pagar langkat. Di sisi lain ada 5 menara yang melambangkan rukun Islam. Bangunan Masjid Raya Kiai Haji Hasyim berdiri di atas tanah seluas 2,4 hektar. Yang ke-9, Masjid Al-Munada Darussalam Baitur Rahman. Masjid Al-Munada Darussalam Baitur Rahman terletak di Jalan Kasablanka, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan. Masjid ini dikenal masyarakat sebagai Masjid Perahu. Bukan tanpa sebab loh. Sebutan itu melekat karena terdapat bangunan yang menyerupai perahu tepat di samping Masjid Al-Munada Darussalam Baitur Rahman. Bangunan itu difungsikan sebagai toilet dan tempat wudhu.
Masjid Al-Munada Darussalam Baitur Rahman didirikan oleh Kiai Haji Abdurrahman Masum sekitar awal tahun 1960. Hal menarik lainnya dari masjid ini yaitu perpustakaan masjid ini yang menyimpan Al-Quran raksasa berukuran 2 meter x 1,5 meter yang dikelilingi lebih dari 15 batu giok. Masjid ini tersembunyi di belakang 2 menara apartemen Casablanca. Yang ke-10, Masjid Lao-Tze. Masjid yang menarik untuk dikunjungi selanjutnya yaitu Masjid Lao-Tze. Bangunan tempat ibadah umat Islam ini berupa ruko 4 lantai di kompleks ruko di Jalan Lao-Tze, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Masjid Lao-Tze ini didirikan oleh Yayasan Haji Karim Oe milik tokoh nasional keturunan Tionghoa pada tahun 1991. Bangunan masjid ini memiliki gaya arsitektur khas Tionghoa yang sekilas mirip sebuah kelenteng. Cat merah, kuning, dan hijau mendominasi bangunan Masjid Lao-Tze. Adapun 4 lantai yang ada di masjid tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda loh. Lantai 1 merupakan tempat ibadah khusus perempuan, lantai 2 sebagai tempat ibadah khusus pria, lantai 3 sebagai aula pertemuan, dan lantai 4 merupakan kantor pengurus masjid. Nah, bagaimana sahabat Wasahati? Tertarik mengunjungi 10 masjid di Jakarta ini? Selain bangunannya yang unik, banyak juga sejarah yang bisa kalian pelajari dari beberapa masjid ini loh. Nah, kalau kalian suka konten yang seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, and komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأنزلنا من السماء